Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rizna Pitasari. Pada video kali ini saya ingin membuat meeting bersama rekan kerja saya dari bagian tim sales dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Meeting kali ini akan membahas mengenai strategi marketing penjualan motor Yamaha di dealer Yamaha Has Motor. Dealer Yamaha Has Motor merupakan dealer motor tempat saya bekerja, yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan motor, jasa servis, dan spare part. Meeting kali ini dihadiri oleh 3 orang dari bagian tim sales. Oke, kita lanjut saja untuk melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kerja semua. Pada kesempatan kali ini saya selaku pimpinan divisi marketing ingin membahas mengenai strategi marketing penjualan motor Yamaha di dealer Yamaha Has Motor. Sebelum membahas mengenai strategi marketing, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tata cara kerja sebagai sales. Yang pertama, memberikan senyum sapa kepada konsumen yang datang ke dealer kita agar terkesan ramah kepada calon pembeli. Maksud kalimat ini adalah jika konsumen datang ke dealer kita, usahakan kita memberikan senyum sapa yang manis. Jangan datang-datang kita mukanya cemberut. Otomatis kalau kayak gitu konsumen jadi enggan membeli motor di kita. Usahakan kita tetap ramah kepada konsumen meskipun kita belum tahu nih konsumen itu jadi nggak beli ke kita. Yang kedua, menanyakan jenis motor apa yang sedang dicari. Di sini kita sebagai sales harus menanyakan jenis motor yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti misalnya, maaf Bapak atau Ibu sedang mencari motor apa, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan pembelian cash atau kredit. Karena di sini untuk pembelian cash kredit sistemnya berbeda. Jika kredit, kita harus meminta uang tanda jadi atau DP terlebih dahulu agar dapat diproses ke leasing. Dan untuk pembelian cash atau kredit ini, untuk menghitung duit dari konsumen, kita harus mempunyai sifat yang sopan, meminta uang dari konsumen tersebut. Seperti contoh, maaf Bapak atau Ibu, boleh saya dulu duitnya, seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan transaksi pembelian. Jika konsumen sudah deal dan sudah pasti terhadap motor yang dibeli, kita dapat melakukan transaksi pembelian. Yang pertama, kita menghitung duit pelunasan dari konsumen tersebut. Setelah uangnya pas dan sesuai dengan harga motor, kita membuat SPK atau surat persetujuan kerja ke admin. Dan duit yang kita terima ini harus kita kasih ke bagian keuangan agar dihitung terlebih dahulu. Dan kemudian kita membuat tanda terima, pelunasan, dan surat jalan. 2 surat tersebut kita berikan ke konsumen setelah proses pembelian sudah selesai. Dan surat jalan ini kita berikan ke supir agar dicek kelengkapannya terlebih dahulu. Adapun strategi marketing yang digunakan di dealer Yamaha Has Motor ini, yang pertama, tunjukkan keunggulan dari produk sepeda motor yang kita tawarkan. Sampaikan kepada calon pembeli bahwa produk yang ditawarkan memang memiliki keunggulan yang tidak didapatkan dari sepeda motor lainnya. Biasanya konsumen akan lebih tertarik jika mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli benar-benar memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri. Yakinin mereka bahwa mereka tidak akan menyesal membeli produk yang kita tawarkan ini. Dan sebagai sales, kita harus mengetahui
spesifikasi atau keunggulan-keunggulan dari setiap jenis motor yang kita tawarkan. Dan kita juga harus mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk kompetitor kita. Kemudian percaya diri. Di sini sebagai seorang sales harus memiliki sikap percaya diri yang tinggi. Kita harus yakin terhadap produk yang kita jual. Kalau kitanya sendiri nggak percaya diri, gimana konsumen mau percaya kan kepada produk yang kita tawarkan. Jadi sebagai sales juga kita harus memiliki percaya diri bahwa kita bisa menjual produk tersebut. Yang ketiga ini yaitu pandai merayu. Di sini sebagai seorang sales harus pandai mengalihkan daya tarik konsumen yang semula misalnya konsumen mencari motor warna hitam, namun di dealer kita yang tersedia hanya warna merah. Di sini kita harus pintar merayu bagaimana caranya yang tadinya konsumen cari warna hitam jadi bisa membeli warna merah, seperti itu. Yang keempat yaitu memaksimalkan tahap promosi. Sebagai seorang sales, kita harus bisa melakukan promosi secara baik dan maksimal. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial seperti misalnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Di sana kita bisa memberikan promosi-promosi, kemudian spesifikasi motor. Kemudian kita bisa melakukan penyebaran brosur ke daerah sekitar dealer atau ke perumahan, atau bisa ke pasar yang dimana banyak target kita untuk menjual motor tersebut. Dan yang terakhir yaitu mulut ke mulut. Seperti misalnya kita sudah memiliki pelanggan yang biasa beli motor ke kita. Kita di sini dapat meminta tolong untuk memberikan rekomendasi kepada konsumen tersebut untuk mengajak temannya atau saudaranya, keluarganya, kerabatnya untuk membeli motor kita. Mulut ke mulut ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan konsumen. Yang kelima, memberikan penawaran khusus. Memberikan penawaran khusus ini seperti misalnya memberikan potongan harga atau diskon dan memberikan merchandise. Di dealer kita ini merchandise yang ditawarkan yaitu jaket, helm, dan gratis oli sebanyak 3 kali. Untuk memberikan potongan harga sendiri itu kita tidak bisa semena-mena mengasih diskon ke konsumen. Di sini memiliki batas maksimal dan minimal diskon yang bisa diberikan ke konsumen. Dan yang terakhir, jadilah seorang penjual yang siap membantu konsumen. Kita sebagai seorang sales belum tahu nih konsumen ini bakal bener jadi nggak nih beli motor. Kita sebagai seorang sales harus tetap memberikan informasi selengkap-lengkapnya meskipun konsumen tersebut belum tentu jadi. Kita harus memiliki sikap yang baik, memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ya. Saya mau tanya, apa ada jarak tertentu untuk penyebaran brosur? Oke, terima kasih Kak Sophie atas pertanyaannya. Kalau untuk jarak itu maksimal radius 1 km dari dealer kita, Kak. Karena kan kalau misalnya jauh juga belum tentu dealer konsumen itu mau beli di dealer kita karena jaraknya kejauhan. Jadi diusahakan di daerah terdekat dealer seperti kayak perumahan, pasar. Tempat kita juga kan strategis ya, dari pasar juga dari perumahan. Jadi diusahakan di daerah terdekat. Kayak gitu, Kak. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya?
Ya, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada konsumen yang menanyakan diskon lebih dari batas maksimal? Terima kasih Kanul atas pertanyaannya. Kalau untuk diskon itu kita informasi dulu ke atasan kita, karena kan untuk tiap jenis motor itu diskonnya itu kan berbeda ya Kak. Jadi kita tanyakan dulu ke atasan, baru kita informasi lagi ke konsumen itu. Jadi kita nggak bisa memutuskan sendiri diskonnya, seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Sama-sama Kak. Ada lagi yang belum jelas? Saya mau nanya Kak, Apaan Ram? bagaimana cara menyikapi konsumen yang membandingkan produk kita? Membandingkan produk kita dengan pesaingnya. Iya. Ya, terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Kalau untuk konsumen yang suka membandingkan itu, kita harus yakin dan kita juga harus mengetahui keunggulan produk kita dan keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Jadi kita tuh harus mempunyai jiwa keyakinan gitu kalau produk yang kita tawarkan itu benar-benar produk yang baik, yang berkualitas. Jadi sehingga konsumen itu nggak ragu untuk membeli ke produk kita. Kadang-kala kan banyak tuh konsumen yang membandingkan kita dengan produk Honda ya, kayak misalnya kenapa sih Honda itu lebih irit gitu. Nah, di sini kalian sebagai sales itu bisa menjelaskan semua itu tergantung kebutuhan si pemakai. Jadi nggak ada yang lebih irit atau tidak gitu. Semua jadi tergantung pemakai konsumen itu. Jelas, sudah jelas Ram. Oke Kak, terima kasih. Oke. Saya mau nanya nih ke tim sales. Kesulitan apa sih yang dihadapin saat jualan gitu, apalagi masa pandemi kayak gini kan? Gimana gitu keadaan di lapangan? Izin menjawab Kak Rizky. Ya Kak. Kalau untuk saya pribadi sih kendalanya paling di saat kita menghadapi konsumen yang terlalu emosional ya, kadang kan konsumen itu berbeda-beda. Kadang kan ada pembawaannya itu langsung keras gitu kan, memang mungkin dari cara dia berbicara. Oh, kalau kayak gitu Kak, kita ini sebagai sales itu harus sabar gitu. Kita suruh aja nih konsumen yang suka marah-marah itu suruh duduk dulu, kita kasih minum. Nah, kalau misalnya suasananya udah tenang, udah nggak tegang, baru deh kita jelasin secara jelas. Kalau bisa juga kita menggunakannya tuh bahasa yang baik, yang benar, yang enak gitu di hatinya dia, supaya dia nggak emosi lagi gitu. Begitu Kak. Kalau untuk jualan di pandemi gini, menurut kalian bisa nggak sih sama kayak jualan di hari biasa gitu sebelum pandemi? Gimana Kak? Izin menjawab nih Kak Rizky. Ya Kak. Untuk di masa
pandemi ini sih mungkin memang agak berkurang ya untuk penjualan kita, karena memang dari segi ekonomi pun agak ini nggak menurun ya. Jadi untuk membeli motor itu nggak murah ya harganya kan. Jadi mereka mungkin berpikir lagi, daripada beli motor mending buat kebutuhan. Tuh. Tapi untuk ngelakuin promosi seperti media sosial yang saya jelaskan tadi udah dijalankan kan ya? Biar saya jawab. Kalau untuk media sosial kita udah jalankan, akun Facebook juga kita punya, akun Instagram juga kita punya. Ya walaupun nggak se-efektif dari mulut ketemu mulut, tapi beberapa konsumen ada yang hubungin kita melalui media sosial tersebut dan kemudian kita arahkan untuk datang langsung ke dealer. Jadi nggak ada kendala kan ya untuk mencari konsumen gitu, meskipun di masa pandemi ini. Karena kan masih bisa maksimalin kan menggunakan media sosial. Bisa, tapi ya karena masa pandemi jadi agak sepi, agak sepi, jadi nggak seramai kemarin juga. Ya nggak se-efektif ketemu langsung lah. Seperti itu. Ya udah, tetap semangat untuk tim sales agar bisa jualan. Gak usah nyerah, tetap percaya diri, intinya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, adakah perbedaan diskon antara pembelian cash atau kredit, atau ada diskon khusus hari besar seperti Lebaran? Terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Kalau untuk diskon khusus itu pastinya ada ya. Di mana nanti kita juga dapat email tuh dari Yamaha Pusat. Kalau misalnya ada diskon-diskon khusus motor tertentu, biasanya seperti itu. Dan kalau misalnya diskon juga tetap yang nentuin itu atasan kita. Jadi kita tidak bisa seenaknya ngasih diskon. Paling kita bisa ngasih diskon tuh yang udah ditetapkan dari atasan. Seperti misalnya untuk motor NMAX 300. Kita kasih dulu nih ke konsumen itu 100, 200. Kalau misalnya konsumennya minta lebih dari yang 300 itu, kita nanya lagi ke atasan kita. Kalau atasannya setuju ya, jadi kita bisa kasih diskon segitu ke konsumen, seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Ada yang masih mau nanya lagi? Saya rasa sih sudah cukup ya meeting pada pagi ini. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, nanti kita atur meeting selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sales semua. Tetap semangat intinya untuk jualan motor meskipun masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Thanks for watching. See you my next video. Bye bye.